Assalamualaikum, selamat pagi. Halo anak-anakku sayang di kelas 3A, B, C, dan D. Bagaimana kabar kalian? Bu Indah berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan kedua orang tua kalian. Anak-anakku, Bu Indah masih menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh hari ini di tema 3, subtema 4 dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari yaitu tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mudah dalam menerima pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran. Diharapkan melalui pembelajaran virtual, peserta didik dapat memahami informasi terkait perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dalam suatu peristiwa sehari-hari dengan tepat, mengidentifikasi kata atau istilah pembentuk benda dengan tepat. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ada berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dalam prosesnya mengalami perubahan wujud. Contohnya seperti proses pembuatan garam, proses pembuatan gulali, pemanasan global, proses terjadinya embun, lalu proses terjadinya hujan. Di sini Bu Indah akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya perubahan wujud pada pembuatan garam. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam dari air laut adalah menguap. Peristiwa menguap terjadi saat air laut di petak paling akhir dijemur di bawah terik matahari. Air laut akan menguap dan meninggalkan garam pada petak sehingga menjadi butiran garam. Lalu butiran garam tersebut akan dipanen oleh petani garam. Lebih lengkapnya kalian bisa melihat melalui buku tematik di tema 3, subtema 4. Selanjutnya adalah proses pembuatan gulali. Gulali adalah makanan tradisional yang terbuat dari gula. Gula digunakan bermacam-macam. Biasanya gulali terbuat dari gula pasir atau gula Jawa. Gulali pun banyak digemari anak-anak karena rasanya yang manis. Pada proses pembuatan gulali terjadi beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Gula pasir berwujud padat. Setelah dipanaskan, gula pasir yang dicampur dengan sedikit air akan membentuk lelehan gula. Adonan gula pun dapat dibentuk dan gulali akan segera mengeras. Pada peristiwa ini terjadi peristiwa membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Peristiwa menguap terjadi saat berkurangnya air ketika dipanaskan. Air berkurang karena menjadi uap air. Itulah beberapa peristiwa perubahan wujud benda pada proses pembuatan gulali. Selanjutnya, pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi akibat peningkatan jumlah gas-gas tertentu. Pemanasan global terjadi karena beberapa sebab. Penyebab pemanasan global antara lain pencemaran udara, penggunaan listrik yang berlebihan, penebangan dan pembakaran pohon-pohon di hutan secara sembarangan atau liar. Dampak dari pemanasan global antara lain mencairnya es di kutub dan terjadinya perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Mencairnya es di kutub menyebabkan naiknya permukaan air di laut. Terjadinya perubahan iklim di berbagai daerah juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.
Contohnya, bencana banjir akibat tingginya curah hujan di satu daerah. Pada peristiwa mencairnya es di kutub terdapat perubahan wujud. Perubahan wujud yang terjadi adalah es menjadi air. Es termasuk benda padat, sedangkan air termasuk benda cair. Peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Selanjutnya proses terjadinya embun. Embun adalah uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Embun dapat terbentuk pada suhu yang dingin dan kondisi yang cukup tenang. Pada malam hari, suhu udara menjadi dingin. Umumnya tidak banyak angin yang berhembus. Saat tidak ada angin yang berhembus, uap air akan lebih mudah menempel pada benda-benda tertentu, seperti daun, rumput, mobil. Benda-benda tersebut umumnya akan bersuhu dingin di malam hari. Akibatnya, suhu dingin dari benda tersebut akan membuat uap-uap air yang menempel pada benda itu dan berubah kembali menjadi titik-titik air. Peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi dalam proses terjadinya embun adalah gas menjadi air. Selanjutnya adalah proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Proses perubahan wujud yang terjadi pada hujan yaitu pengembunan atau kondensasi. Pengembunan atau kondensasi adalah perubahan fisik dalam keadaan suatu zat berbentuk gas ke bentuk cair. Kalian bisa lihat pada gambar yaitu proses terjadinya hujan. Kesimpulan, perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita merupakan perubahan alami. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pembelajaran jarak jauh kita hari ini dengan materi perubahan wujud benda di sekitarku. Semoga apa yang telah Bu Indah jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian dan membantu kalian dalam pembelajaran. Tugas hari ini silahkan kalian kerjakan soal-soal pada link Google Form yang sudah dikirimkan Ibu Bapak Guru. Selain itu ada juga soal-soal yang di buku tematik. Kalian kerjakan juga pada halaman 177, 196, 210, 212, dan 227. Seperti biasa, bagi yang memiliki buku paket tematik bisa langsung kalian kerjakan di buku paket tematik tersebut. Bagi yang tidak memiliki, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Baik anak-anakku sayang, selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.